Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Ahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulihil karim sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah pengajian duha, tadabbur Quran dan tafsir yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah, pagi ini kita hadir di majelis Al-Quran karena kasih sayang Allah, karena nikmat dari Allah, karunia dari Allah. Semoga apa yang kita lakukan pagi ini diberkahi oleh Allah, pulang mendapatkan pahala, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mohon pada Allah disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai pengajian kita ini dengan niat yang ikhlas karena Allah dan sembari membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih melanjutkan pembahasan mengenai suratul Baqarah, yaitu sampai pada ayat zalikal kitab, kalau tidak salah ya. Baru awal pangkal ayat kedua, zalikal kitab. Baik, zalikal kitab, huruf zalika atau kata zalika itu kata tunjuk untuk sesuatu yang hadir maupun yang gaib, sesuatu yang bisa dilihat, yang berada di depan kita secara nyata disebut zalika, atau juga bisa kata tunjuk sesuatu yang jauh ya. Jadi ada makna hakikinya dan ada makna metafor. Makna hakikinya yaitu kitab yang ada di depan kita ini, zalikal kitab, Al-Quran. Namun makna metafornya adalah menunjukkan ketinggian dan kemuliaan Al-Quran. Zalika, seolah dikatakan itulah Al-Quran yang mulia. Kitabun anzalnahu mubarakun, sebuah kitab. Nakirah juga menunjukkan kemuliaan Quran. Zalika, itulah Quran yang mulia itu ya. Oleh karena itu, bagi pembaca Al-Quran wajib memuliakan Al-Quran. Bagi seorang muslim wajib membela Al-Quran dan jauh dari penghinaan terhadap Al-Quranul Karim. Oleh karenanya, sudah kita bahas pertemuan sebelumnya adab tilawatil Quran. Sudah kita bahas tentang adab membaca Al-Quran yang dituliskan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir ini. Baik. Kemudian zalika, ulama berbeda pendapat mengenai makna majaz metafornya tadi itu. Ada yang mengatakan zalikal kitab maksudnya isyaratun ila lauhil mahfuz. Maksud kitab di sini kenapa dipakai zalika kata tunjuk jauh? Maksudnya lah kitab Al-Quran yang berada di lauhil mahfuz, yang turun kepada kita saat ini itu berasalnya dari lauhil mahfuz. Baik. Ada yang menafsirkan zalikal kitabu ya, maknanya ialah al-kitabul ladzi katabtu 'alal khalaiq bis sa'adati wasyaqawa wal ajri war rizqi la raiba fi. Al-kitab di sini maknanya adalah takdir Allah. Zalikal kitab itulah takdir. Karena kitab maknanya sesuatu yang tertulis atau hukum Allah. Hukum atau sesuatu yang tertulis.
Dzalikal kitab, itulah hukum Allah yang telah tertulis sejak zaman azali tentang nasib makhluk hidup, ya. Tentang rezekinya, tentang kebahagiaan, penderitaan, ya, tentang hukum. Dzalikal kitab, itulah ketetapan Allah. Termasuk ketetapan Allah ialah hadis qudsi yang mengatakan Allah Ta'ala firman, katabtu ala nafsi inna rahmati taghlibu ghadabi. Kata Allah, telah tercatat di Lauhil Mahfuz sejak zaman azali, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi zalikal kitab itu bukan bicara tentang Alkitabul Quran saja, namun juga bicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dan luasnya rahmat Allah yang tidak akan dikalahkan oleh murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian zalikal kitab, sekarang kita masuk kata Alkitab. Alkitab secara makna ada dua. Yang pertama disebut kitabun, maknanya maktub, syai'un maktub. Khatul katibi hurufal mu'jam majmu'atan aw mutafarriqah. Jadi sebut kitab itu sesuatu yang tertulis. Itu yang pertama. Makna kitab yang kedua adalah al-hukmu wal qadaru wal fardu, hukum. Nah, ini kita ketahui nanti dampaknya di ayat berikutnya nanti. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak ada kesalahan pada takdir Allah. Tidak ada aib dan cacat pada hukum Allah. Tidak ada kekurangan aib cacat pada Al-Quran ini. Nah, itu makna. Jadi kalau disebut Al-Kitabu, maknanya dalam Al-Quran adalah hukum dan sesuatu yang tertulis, ketetapan Allah. Itu makna Alkitab. Cuman di zaman kita sekarang kalau disebut Alkitab, juga dipakai istilah ini bagi umat Nasrani. Mereka juga nyebut Bible itu Alkitab. Ya. Cuman kalau di dalam Islam, Alkitab maknanya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum as-siyam. Kutiba itu fi'il mabni 'alal majhul, masdarnya kitab, sama. Ditetapkan hukum Allah punya puasa wajib. Sesuatu yang sudah tertulis nih, kefarduan, kewajiban seorang muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan, itu mana. Baik, zalikal kitabu la raiba. Allah menafikan secara umum la raib. Raibun maknanya ada beberapa. Pertama, asyak, keraguan. Jadi la raiba, Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ya. Allah nafikan Quran ini benar-benar otentik, pasti, tidak bisa dikalahkan dan disalahkan. Makanya Quran juga disebut dengan al-haq. Ya. Kalamuhu haq. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan daripadanya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian raibun juga bermakna at-tuhmah, alias tuduhan, celaan. Jadi Quran ini tidak ada keraguan mengenai kebenarannya dan tidak ada celaan. Ya. Sebab kalau disebut kata Alkitab, dalam istilah kita namanya buku, tentu namanya buku pasti ada apa, Bu? Ada apa, Pak? Ada pengarangnya kan? Autornya kan, autor. Ya. Ada penulisnya. Namanya menulis, rapi-rapinya penulisan, sebagus-bagusnya penelitian, seilmiah-ilmiahnya jurnal, tulisan pasti ada aib dan kurangnya. Ya. Udah 3 kali diedit novel ini, pasti ada aja yang salah eja. Ya, pasti ada salah penulisan, entah titiknya kurang,
hurufnya terbalik. Itulah kitab atau buku dalam pandangan manusia awam yang kita dapati sehari-hari. Oleh karena itu banyak buku yang dimulai dengan ucapan muqaddimah salah, maaf, kurang, salah penulisan. Jangankan buku, Pak Ibu, kartu undangan saja bisa salah enggak namanya. Baru kartu undangan. Apalagi buku yang tebalnya mungkin 500 halaman atau 1000 halaman. Tapi ajaibnya Al-Quranul Karim, begitu kita buka baru halaman kedua langsung ada garansi. Kan kalau buka Al-Quran halaman pertama sama halaman kedua kan satu tuh Bapak Ibu ya. Yang kanan berarti surat Al-Fatihah, yang kiri berarti surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ya, di situ sudah ada garansi. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba. Buku ini jangan diragukan dulu. Buku ini tidak ada cacat celah kurangnya. Perfect kata Allah. Yang bisa ngomong seperti ini tidak mungkin manusia. Ya, kalau manusia pasti ada salah dan kekurangannya. Kalaupun kita menyangka dalam Quran itu salah, ilmuwan tidak sampai. Ya, seperti saya dulu awal-awal belajar bahasa Arab, kita saya baca Quran kayaknya ini salah ini. Ini grammar salah. Ternyata ilmu grammar saya masih di bawah. Ya, awak dan masih baru beraja mengomentar tentang Quran. Quran itu tidak bisa diuji dengan bahasa Arab. Justru bahasa Arab kiblatnya Al-Quran. Ya. Jadi kalau orang ingin menyalahkan Quran, sebenarnya Qurannya bukan salah, dianya yang keliru atau belum sampai ilmunya. Itulah ketinggian Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi. Dalam surah Al-Kahfi dikatakan alhamdulillahillazi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaj. Dan Allah tidak menjadikan dalam Quran itu sesuatu yang keliru, error, tidak ada errornya. Ya. Dari sisi manapun, dari sisi bahasa, dari sisi kebenaran saintifik, dari sisi akhlak, moral, dari sisi sejarah. Quran kan banyak bicara tentang sejarah. Dari sisi apapun, dari sisi ilmu manapun, perspektif manapun, Quran semuanya perfect. Ya. Dari sisi bahasa, dari sisi saintifik, dari sisi hukum, dari sisi moral, dari ajaran dari sejarahnya. Jadi kalau kita meragukan Al-Quran, ya Al-Quran sudah lebih dahulu bikin disclaimer. Apa itu disclaimer? Itu bahasa awalnya apa ya? Oh, disclaimer bahasa awalnya Pak. Biasanya kalau semacam pernyataan di awal, ya. Dan ini dari sinilah kita berangkat. Kalau ingin belajar Al-Quran, dari sinilah kita punya prinsip. Ketika Allah mengatakan la raiba, maka haram hukumnya seorang muslim meragukan isi Al-Quran. Bahkan orang yang meragukan isi Al-Quran dia jatuh kepada kekufuran. Ya. Jadi Allah sudah menjamin la raiba fihi, tidak ada celah dan tidak ada keraguan daripada Al-Qur'anul Karim. Baik. Kalau kata Imam Al-Qurtubi di sini, fa kitabullah ta'ala la syakkun fihi wa la irtiyabun. Kitab Allah ini yaitu Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya, maknanya ialah annahu fi zatihi haq. Secara zat Al-Qur'an itu hak. Wa annahu munazzalun min indillah, dan dia datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatun min sifatihi, sifatnya karakternya hak. Ghairu makhluqin wala muhdas, dan dia bukan makhluk dan bukan sesuatu yang baru. Wa in waqa'a raibun lil kufar, meskipun yang ragu itu orang kafir. Meskipun orang kafir ragu. Kalau zat Quran di sini tidak ragu. Ya, beda Bapak Ibu. Quran sendiri syarat tidak meragukan, pasti benar. Tapi boleh jadi yang ragu, yang meragukan mencela Quran itu adalah orang di luar Al-Quran. Itu orang kafir kata beliau. Baik. Dan Quran bukan makhluk, sekali lagi Quran bukan muhdas, sesuatu yang baru, dan bukan makhluk. Ya, Quran ini adalah kalamullah, yang sifatnya sebagaimana sifat Allah yang azali. Baik. Apa itu sifat azali?
Ada yang tahu Pak Ibu? Sifat Allah adalah azali, yaitu tidak bisa ditimbang, diukur dengan dimensi manapun, waktu diantaranya. Tidak bisa dikatakan ada awalnya, ada akhirnya. Ya. Kalau kita, malaikat, jin, ini makhluk abadi. Kalau Allah azali, abadi tadinya tidak ada, diadakan. Ada yang mengadakan, tadinya tidak ada, kemudian ada yang mengadakan, kemudian dia ditiadakan, kemudian dia adakan lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya makhluk abadi. Tapi kalau Allah, sebagaimana firman-Nya juga Al-Qur'an ini adalah azali, yang tidak bisa dikatakan atau ditimbang, diukur dengan waktu. Wal awwalu bilal ibtida'i wal akhiru bilal intiha. Allah itu yang pertama tanpa ada yang mendahului, dan Al-Qur'an itu yang Allah itu yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri. Begitu juga kalamnya. Karena sifat kalam mengikuti yang mengucapkan kalam. Kalam awak, kalua kalam awak itu tergantung kepribadian awak. Kalau orang berilmu, kalamnya pasti ilmu. Orang yang sopan, kalamnya sopan. Orang yang bejat, orang yang jahat, kalamnya juga jahat. Bayangkan kalam itu kalamullah. Maka sifat kalamullah azali, hak, sebagaimana Allah punya sifat hak dan azali. Makanya Al-Quran bisa berbicara lintas waktu. Al-Quran bicara tentang masa lalu, masa kini, dan masa nanti. Karena waktu bukan ikatan yang bisa membelenggu zat Allah. Justru Allah lah Rabbud Dahri, Tuhannya waktu, yang menciptakan waktu. Kalau kita sangat terikat dengan namanya waktu. Makanya ada orang, setiap manusia pasti punya dua tanggal. Tanggal lahir, tanggal mati. Kalau kita tidak punya salah satu keduanya atau tidak punya itu, berarti kita bukan manusia, bukan makhluk. Karena makhluk pasti terikat dengan waktu. Baik. Kemudian zalikal kitabu la raiba fihi. Kalimat la raiba fihi yaitu fil kitab, tidak ada keraguan dalam Al-Qur'an, yang menjadikan kita mantap dalam menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, sebagai sumber rujukan, sebagai sumber pedoman hidup. Ya, tidak ada celah satupun bagi Al-Qur'anul Karim. Cuman raib ini bisa menimpa orang. Qur'annya benar, tapi orangnya, kitanya yang ragu kadang-kadang. Ya, mengenai kebenaran Al-Qur'anul Karim, maka kembali rujuk bahwasanya Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fihi. Baik, hudan lil muttaqin. Hudan dalam bahasa Arab artinya ar-rusydu wal bayan, petunjuk dan penjelasan. Hudan secara bahasa Arab artinya petunjuk, arahan, wal bayan, dan penjelasan. Al-Qur'anul Karim memberikan kita hidayah, memberikan kita penjelasan mengenai banyak hal, bahkan seluruh hal. Ya. Kata Imam Qurtubi, fihi kashfun li ahli al-ma'rifati wa rushdun wa ziyadatu bayanin wa huda. Dalam Al-Qur'an ada pengungkapan ilmu, wawasan bagi orang yang ingin mendapatkan pemakrifat atau pengetahuan. Ya, ini makanannya. Kalau orang ingin dapat ilmu, kata Allah, la raiba fihi hudan. Quran inilah sumber terbukanya cakrawala berfikir. Ya, diberikannya ilmu di ahli ma'rifah. Wa rusdun, dan petunjuk dan tambahan penjelasan dan hidayah. Ya. Tapi ada syarat. Untuk bisa Quran ini menjadi hudan, itu ada syarat. Yang pertama, niat yang lurus, niat yang bersih, hati yang bersih. Ya. Kalau tidak punya syarat ini, justru sebaliknya, Quran itu menjadi apa? Kerugian. Ya. Manusia dengan Quran itu pasti dua saja akibatnya.
manusia kalau berinteraksi dengan Quran dua usia akibatnya, positif dan negatif. Allah Ta'ala mengatakan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Bagi orang yang qalbunya ada iman, Quran itu menjadi syifa, penyembuh dan rahmat, menjadi hudan. Tapi kata Allah melanjutkan ayatnya, wala yazidu zalimina illa khasara. Jadi bagi orang yang zalim dikecualikan, orang yang zalim pada dirinya, di qalbunya ada zulm, kegelapan, ya, niat yang salah, yang tidak dibersihkan, maka Quran hanya menambah khasara, alias kerugian. Dalam hadis pun Nabi mengatakan, Al-Qur'anu hujjatun lak wa hujjatun alaik. Quran itu bisa mendorong kamu menjadi orang yang sukses, orang yang hebat, meninggikan derajatmu, hujjatun lak yang membelamu di akhirat, atau hujjatun alaika. Itu keunikan bahasa Arab ya, katanya sama hujjah, cuman huruf partikel yang datang setelahnya membuat artinya 180 derajat berbeda. Pertama, Quran menjadi hujjatun laka, maksudnya menjadi penolongmu nanti di akhirat, atau hujjatun alaik yang akan mendorong masuk neraka. Ya. Kata para ulama, ya, siapa yang menempatkan Quran di depannya akan menuntunnya ke surga. Siapa yang meletakkan Quran di belakangnya akan mendorongnya ke neraka. Maksudnya gimana tuh? Siapa yang menjadikan Quran imamnya, tak dibungkuk. A kecil Quran, A kerajaan. B kecil Quran, B kerajaan. Itu jadi panduan awak, maka dia tanya ke surga. Diri yang nyawa, dirinya. Tapi kalau Quran ditaruh di belakang, artinya apa? Dilupakan. Tidak dipelajari, dibiarkan sampai pada babu mushaf itu di rumah. Ya. Apalagi dilanggar isinya, maka Quran itu akan mendorong orangnya masuk neraka. Ya Allah si fulan. Ya. Jadi syarat pertama apa itu, Bu? Quran bisa menjadi hudan. Ya, yang pertama niat. Makanya dalam beberapa ayat, contohnya dalam surat Al-Jumu'ah, Nabi SAW datang bukan langsung mengajarkan Quran, tapi membersihkan hati para sahabat. Apa kata Allah? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah yang telah mengutus Allah, maksudnya telah mengutus nabi di kalangan ummiyin, itu bangsa Arab, ya, yang membacakan Quran pada mereka, wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Baru kemudian setelah tazkiyah, pembersihan, baru datang wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Ya. Coba buka surat Al-Jumu'ah itu, ayat ke awal-awal, 2 3 itu. Surat Al-Jumu'ah juz 28. Ya. Coba buka. Betul enggak kata saya? Juz 28. Surat Al-Jumu'ah. Wallazi ba'atsa. Ayatnya ya pokoknya awal lah, sebelah kanan katekst. Yang kedua itu. Ya. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-kitab maknanya itu adalah Al-Quran. Sebelum ta'lim ada tazkiyah. Makanya afdolnya kalau kita sebelum mengaji luruskan niat. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu qabul dan diterima atau tidaknya itu bergantung kepada niat. Kalau hati tidak bersih, ya, maka sulit untuk seorang mendapatkan bagian dari Quranul Karim. Ya. Maka lihat para sahabat atau orang kafir Quraisy sama-sama dapat porsi bacaan Quran dari Nabi, tapi ada yang menerima, ada yang tidak. Yang menerima karena tujuannya ikhlas lillahi ta'ala, mencari kebenaran. Yang menolak seperti Abu Jahal, Abu Lahab, karena
kolbu mereka bermasalah. Ya. Dan ini step awal untuk orang mendapatkan hidayah, hudan. Kalau tidak tazkiyatun nafs, tidak membersihkan kolbu, maka bisa jadi dia hafal Quran bahkan. Bisa jadi dia paham bahasa Al-Quran dan tafsir, tapi menjadi orang-orang khawarij yang juga hafal Quran. Ya. Jadi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mendapatkan hudan ini ialah sebagaimana firman Allah di surat Al-A'la, sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allahu. Yang kedua, syarat mendapatkan hudan dari Quran setelah meluruskan niat dan membersihkan hati, yang kedua ialah dengan berguru. Karena Nabi SAW, Allah Ta'ala firman kepada beliau, sanuqri'uka fala tansa, kami akan bacakan kepadamu. Maka Allah yang langsung membacakan kepada Nabi, tidak melalui wasilah malaikat Jibril. Ya. Begitu juga ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, apa yang Nabi Musa serukan pada Fir'aun? Apakah Nabi Musa, wahai Musa, berangkat ke Fir'aun, dakwah kepada dia, ajarkan Taurat? Tidak. Apa kata Allah? Izhab ila Fir'auna fa innahu tagha faqul hal laka illa an tazakka. Pergilah menuju Fir'aun wahai Musa, ya, tawarkan kepada dia, mau tidak engkau melakukan pembersihan dirimu, anta zakka, ya. Baru kemudian turun Taurat. Artinya tazkiyatun nafs sebelum apa? Sebelum ta'lim. Ya, sebelum Taurat turun, Allah tidak menyuruh Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun untuk mengajarkan Taurat, tapi untuk membersihkan hatinya. Faqul hal laka ila an tazakka. Kemudian apa setelah itu membersihkan hati? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku akan menjadi mentor, aku akan menjadi gurumu untuk menghantarkan kamu kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba buka surah Al-A'la. Sebelah kiri atas. Nomornya enggak tahu, saya enggak hafal nomor. Suratul A'la juz 30. Perhatikan ayatnya. Ketemu, Bu? Izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Dalam ayat yang lain, faqula lahu qawlan layyin. Sudah ketemu Pak Ibu? Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa idhhab ila fir'auna innahu tagha faqul apa? Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Bersihkan qalbumu, kemudian biar aku bimbing, kata Nabi Musa. Jadi Quran ini bukan sesuatu yang dipelajari otodidak. Sekali lagi Bu ya, ambulah mencoba, tidak bisa ya. Sudah dicoba otodidak 6 bulan saya baca Quran ini sendiri, saya kulik-kulik sendiri, akhirnya bingung sendiri. Baru berdoa pada Allah, ya Allah kasih guru Quran satu aja ya Allah. Gitu doa saya, satu aja. Dah banyak-banyak, ya Allah kasih saya guru Quran satu aja. Yo cik udah dia Allah, cik sebuah guru. Selesai ngaji dengan guru satu itu setahun, doa lagi, ya Allah lagi guru gak banyak lah jangan cik. Ya dia guru banyak setelah tu lah. Itu keajaiban Quran. Doa kita kalau kita berhajat kepada Al-Quran dikabul sama Allah. Ya, beda kalau hajat duniawi belum tentu dikabul atau ditunda. Tapi kalau hajat Quran biasanya you bana butuh sama Quran pasti dikabul sama Allah. Kasih guru ya Allah satu lagi. Kasih guru lagi ya Allah dikasih lagi. Tapi kan jarang orang benar-benar berdoa seperti itu. You bana butuh yang merasa yo dengan Quran ni gitu. Itu pasti dikabul. Dikasih guru baru kemudian tambah pemahaman. Ya, tambah pemahaman. Saya Bu dulu waktu itu
baru belajar Quran itu lah. Setahun 2 tahun belajar Quran lah. Ya. Saya baca Quran di kos-kosan atau di asrama, salah itu di asrama wajib ya, atau di PB itu. Ketemu saya sebuah ayat, saya tidak tahu tafsirnya. Saya ingat saya ada guru di pesantren lumayan jauh waktu itu, sekitar 5-6 kilo dari kos-kosan gitu kan. Akhirnya saya kebut malam itu juga pada Isya jam 9, setengah 10 itu saya kebut karena baca Quran tidak ngerti paham, langsung saya cari guru saya, langsung saya tanya tafsirnya gimana nih Ustaz. Ya gitu caranya, kesungguhan. Jelaskan oleh Ustaz, oh baru paham. Oh itu, alhamdulillah. Yang ke berapa tadi? Quran menjadi hudan. Yang pertama tadi adalah tazkiyatun nafs. Ya. Karena pada asalnya memang Quran ini tidak bisa disentuh di Lauhil Mahfuz kecuali orang-orang yang malaikat yang disucikan. La yamassuhu illa al-mutahharun. Begitu juga kita. Kalau dalam keadaan junub kan enggak boleh ya Pak Ibu ya. Jangankan memegang mushaf, baca Quran enggak boleh. Kalau junub enggak boleh. Hadas besar enggak boleh. Kecuali yang kita bahas kemarin itu, kecuali dalam proses ta'lim, pendidikan atau pengobatan atau zikrullah. Jadi kalau ubudiyah memang murni ibadah tidak boleh. Ya. Dan itu kan teknisnya secara fisik. Tapi secara batin ya, bukan hanya sekedar kita junub tidak boleh baca Quran, tetapi niat, luruskan niat untuk mengkaji Al-Quran. Dan yang kedua adalah memiliki guru. Ya, untuk memimpin kita membaca atau memahami isi Al-Quranul Karim. Sampai sekarang saya pun masih berguru. Dan tidak ada habisnya berguru itu. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sudah menjadi nabi dan rasul. Sudah punya umat yang sangat banyak. Umat kedua terbanyak setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Nabi Musa. Tapi apa kata Allah? Pergi kamu ke suatu tempat, kalau bahasanya itu Majma'al Bahrain. Ya, pertemuan dua laut untuk berguru lagi dengan Nabi Khidir alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Wahai Nabi Khidir, boleh enggak aku ikut engkau? Untuk apa? Untuk mengajarkanku apa yang telah Allah ajarkan kepada engkau. Jadi mengikut guru itu sunnah. Ya, mengikut guru itu sunnah, ya. Jadi datang dan belajar itu sunnah Nabi. Disitulah nanti tambah pemahaman. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu bukan hanya seorang nabi, beliau rasul. Bukan hanya rasul, ulul azmi minar rusul. Tetapi Allah SWT masih katakan dalam suratul Kahfi apa? Kullu fawqa kulli zi ilmin alim. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Setiap orang yang berilmu ada orang di atasnya lagi. Setiap orang yang memiliki ilmu pasti ada yang lebih alim lagi. Apalagi kalau yang tidak ada ilmu, lebih wajib lagi untuk belajar. Ya. Tahu enggak Bu? Nabi Musa tinggal di mana? Palestina kan? Di sekitar Palestina lah gitu. Karena Nabi Musa tidak berhasil masuk ke Palestina itu. Sekitar daerah Baitul Maqdis. Tahu enggak Bu, di mana Nabi Khidir itu berada? Berapa jarak yang ditempuh Nabi Musa untuk berjumpa gurunya? Itu tafsirannya banyak, ada 3 kalau enggak salah itu. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu daerah Kirgistan, Asia Tengah. Ada yang mengatakan Nabi Khidir itu ada di daerah Maghrib, Maroko. Ada yang mengatakan di Afrika, di Afrika jauh, Afrika dalam. Ya. Artinya itu puluhan kilometer, puluhan ribu mil yang harus ditempuh Nabi Khidir jalan kaki untuk apa? Menemui Nabi Musa untuk menemui Nabi untuk apa? Ngaji. Untuk ngaji gitu. Perasaan akan beda sekali kalau kita berkorban jalan tuh. Menempuh satu safar untuk ilmu, itu ilmu yang didapatkan itu lebih berkah dibandingkan kita santai-santai di rumah, ya. Baik. Dan kita sudah beruntung zaman sekarang, Bu, ya. Ya. Kalau kita baca biografi ulama hadis, ulama-ulama terdahulu, mereka itu bersafar
ribuan kilometer. Ya. Itu pernah saya bahas masalah di adab Quran ya. Mana itu ya? Sehingga ada pameo di kalangan ulama, man talabal hadisi aflas. Siapa yang ingin mencari hadis bangkrut. Siapa yang mencari hadis habis pitihnya. Habis pitihnya maksudnya itu ongkosnya besar. Terkadang untuk menjemput satu hadis ulama itu harus menempuh sekian ratus ribu mil. Tu cik sebut cik guru, cik lah hadis dapat. Ya. Sehingga kenapa Imam Bukhari itu memang selain hafalannya memang dia cerdas, jenius. Kenapa beliau itu bisa menjadi top 1 ulama hadis nomor 1 Imam Al-Bukhari? Selain memang beliau orangnya soleh, orangnya cerdas. Apa faktor itu Imam Bukhari itu? Apanya kayu. Kaya raya Imam Bukhari itu. Jadi begitu beliau keluar ke dunia ini dari kecil memang digembleng. Bapaknya juga ahli hadis Imam Bukhari itu. Ya. Kemudian disediakan uang untuk bekal ya. Dan bekal ulama belajar itu banyak. Ya, saya pernah baca para ulama itu menghabiskan uang. Contohnya si Al-Imam siapa namanya? Lupa saya namanya. Rabi'ah siapa namanya? Ar-Ra'yi. Ya, itu beliau menghabiskan 4.000 dinar untuk selama studinya itu. Ya, 4.000 dinar itu berapa miliar itu Pak Ibu? Ya. Besar modal para ulama itu. Sekarang kita baca buku tafsir, beli buku tafsir yang harganya mungkin ratusan ribu atau juta lah. Ya. Tafsir Qurtubi ini saya beli satu set harganya 2 jutaan lah. Tapi ini sudah sangat murah dibandingkan perjuangan para ulama dulu mengumpulkan hadis ini. Mengumpulkan tafsir, menjemput satu-satu siapa yang merawikan tentang ayat Quran. Kan tafsir kok nak tipu-tipu sir. Kenapa kok ustaz bisa menjalihkan ini pendapat itu. Ikan itu ada perawinya itu. Untuk mendapatkan satu informasi dari rawi sekian modalnya. Nah, kini dikumpulkan oleh para ulama jadi karya tulis yang sangat berharga. Itu yang kita bahas sehari-hari. Nah, itu yang kita kaji. Tetapi terkadang orang tidak sadar ya Bu ya. Betapa mahalnya kitab para ulama itu sebenarnya kalau dikaji. Ya. Nah, sekarang usaha kita sekarang apa? Datang pengajian. Nah, terkadang ada juga yang tidak mau datang pengajian. Ini sangat rugi sekali. Baik. Jadi apa sampai mana tadi? Oh, yang ketiga lagi. Yang pertama tadi apa? Niat. Hati yang bersih. Hati yang bersih ini bukan mencakup niat saja. Semua hal termasuk juga didahului dengan taubat. Jadi orang kalau ingin belajar agama Islam tuh gerbang pertamanya taubat. Dosa-dosa kadang jadi keracuan. Dosa-dosa kecil yang dibiasakan. Kemudian makanan dijago yang halal. Ya. Makanan harus halal. Kalau kita bisa menjaga kebersihan diri, maksudnya makanan, ya, menjaga diri dari perbuatan dosa, maka ilmu agama itu akan mudah masuk ke dalam diri seorang. Ya, tapi kalau ya hari-harinya berjudi, bergibah, bergunjing, susah masuk cahaya Al-Quran. Yang kedua tadi apa? Tazkiyatun nafs. Yang kedua berguru. Ya. Berguru yang jelas. Ya. Nah, sekarang banyak juga guru-guru yang tidak jelas ya. Ya. Pakai bahasa Suryani lah, pakai bahasa ya. Kemudian yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu. Ya. Ilman nafi'an. Allahumma rizqna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Sebagaimana doa yang sering saya baca di muqaddimah pengajian, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, ajarkanlah saya ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat terhadap apa yang telah kupelajari. Ya. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat.
Baik. Kemudian yang keempat, Quran itu bisa berbuah menjadi hudan apabila keempat, kalau kita pelajari kandungannya. Kalau Quran hanya dibaca hurufnya, dia itu bernilai ibadah. Siapa yang membaca Al-Quran satu huruf saja, kata Nabi, itu dapat 10 hasanah. Man qara'a harfan min kitabillah, ya, falahu biha asyru hasanah wal hasanatu falahu biha hasanah walil hasanati asyru amsalihha. Siapa yang baca satu huruf dapat satu hasanah itu 10 kali lipat, dikalikan 10 auto, dikali 10. Siapa yang baca Quran hurufnya, maka dia dapat ibadah, nilai ibadah. Tapi siapa yang membaca tafsir Al-Quran, dia dapat hidayah. Siapa yang baca Al-Quran, dia dapat nilai ibadah, pahala. Siapa yang baca huruf Quran, dia dapat pahala. Siapa yang membaca tafsir Al-Quran, dia dapat hidayah. Ya. Jadi hidayah itu tidak bisa didapatkan dengan tilawah saja, kecuali kita sudah expert, ahli, kita pakar, kita Quran. Sekedar tilawah kita bisa dapat ilmu banyak. Nah, ini levelnya sudah tinggi. Kalau orang awam tidak bisa. Macam kita orang awam biasa yang mungkin belum pernah mondok, belum pernah belajar bahasa Arab segala macam, belum pernah belajar ilmu-ilmu alat, ya. Maka tilawatul Quran nilainya, mohon maaf, sebatas ubudiyah, ibadah saja. Yang pahalanya tergantung adab dan kondisi dan ikhlas seseorang, ya. Soalnya dia baca Quran dengan wudu misalnya, itu beda tuh pahalanya itu, kali dosa 10 lain. Ya. Atau sebelumnya dia gosok gigi atau bersiwak, kali pula sekian, ya. Atau dia dibaca dalam sholat kali 100, kan itu pernah kita bahas. Ya. Tapi tidak menghantarkan kepada hidayah. Hidayah bisa didapatkan dengan cara hadir majelis tafsir, ya. Karena namanya tafsir itu maknanya kan mengungkap yang tadinya tersembunyi, nak nampak. Persoalannya kan kalau kita sebut majelis tafsir atau butuh ilmu tafsir, kita belajar ilmu tafsir, tafsir yang mana, kan begitu. Karena kemarin ada yang bertanya tuh di Masjid Al-Hakim, Ustaz, tafsir mana yang cocok buat kita? Betul, pertanyaan Bapak itu sangat bagus, karena memang tafsir ini sangat banyak sekali. Dan mayoritas tafsir yang ada itu berbahasa Arab. Kalaupun ada berbahasa Indonesia, itu jarang sekali. Di Indonesia yang bagus tafsir bahasa Indonesia ada Buya Hamka, Al-Azhar, ada Quraisy Shihab, Al-Muni, Al-Misbah, kecuali masalah jilbab, ya. Kemudian tafsir At-Tanwir Muhammadiyah, itu tafsirnya keroyokan, itu bareng-bareng bikinnya gitu. Tafsir At-Tanwir itu pun belum selesai, ya. Baru juz berapa gitu, baru juz 7 atau 8 lupa. Apalagi orang Minang, ya otomatis ya tuh tafsir Al-Azhar lah. Beli tafsir Al-Azhar ya Pak Ibu, ya. Beli tafsir. Saya tidak jual, cari sendiri. Ya. Kalaupun yang berbahasa Indonesia, ada yang menerjemahkan itu tafsir-tafsir pendek sebenarnya. Kayak Ibnu Katsir, pilih yang mukhtasar, yang ringkasan, yang sudah dihilangkan, rawi-rawi yang tidak perlu gitu bagi kita. Gitu, ya. Kan kita bukan orang hadis, orang-orang yang spesialis hadis. Jadi an-annya banyak, an-annya banyak. Jadi pilih yang ringkas. Tapi juga membaca ini, orang Indonesia kekuatan membacanya lemah. Ya Bu, ya. Literasi kita tuh termasuk paling rendah di dunia. Ya, literasi paling rendah, termasuk paling rendah, apalagi nulis buku, ya nggak mungkin. Ya. Baca buku setengah jam, itulah hebat tuh. Ya, sebelum ini lah ngantuk, Bu. Apalagi buku tafsir. Buku tafsir itu, saya sering katakan, buku tafsir itu, apalagi yang terjemahan, ya, atau buku tafsir yang sudah terjemahan dari bahasa Arab, itu seperti hutan belantara, ya.
Ini contoh ini, seperti hutan belantara. Kita masuk ke tafsir, ya. Awal-awal di kuliah dulu, saya kuliah syariah, baru semester 1 udah dapat tafsir 2 jilid tebal, 1 jilid segini, 2 jilid segini. Tafsir Fathul Qadir. Itu baru saya lihat tulisan kecil-kecil kayak cacing. Tidak berharokat, ya jelas. Arab gundul gitu kan. Kayak kamus tebal, rapat-rapat gitu kan. Istilahnya susahnya minta ampun. Ada kadang Imam Asy-Syaukani itu ya, datang dalam tafsirnya itu istilah-istilah fikih. Ulama-ulama, nama-nama ulama Az-Zajjad, Al-Farra, Imam Al-Izz, Imam San'ani, apa banyaklah nama-namanya, Ar-Razi. Kita enggak tahu sialah kok gitu kan. Gitu kan? Atau datang dengan kaidah-kaidah usul fikih, atau kadang sejarahnya, pembahasan mengenai sejarah, ya, apalagi itu kan. Ilmu balaghahnya kadang datang, kadang syair Arab. Tentu itu tidak mungkin dibaca oleh kita orang awam. Susah sekali itu. Saya aja yang waktu itu sudah pesantren, sudah lulus pra-universitas, sudah lulus bahasa Arab, sudah masuk semester 1 syariah, buka tafsir itu Pak Ibu mual baru saya. Pusing saya langsung. Waduh gimana? Tapi waktu semester 6, semester 4 udah mulai enjoy. Ya. Sampai sekarang alhamdulillah hari-harian sudah baca tafsir saja gitu. Ya, bahkan mengajar tafsir sejak tahun 2017. Ya. Oleh karena itu kita butuh yang memandu. Ya. Kalau awak tidak pernah kautan tiba-tiba solo camping apa kira-kira? Tahu Bu solo camping Bu? Ya, camping surang. Wah, enggak pernah ke hutan dong. Jangankan dapat kebahagiaan, dapat experience, bisa jadi hilang di gunung. Orang yang lebih suka gunung saja bisa hilang kalau solo camping. Apalagi yang enggak pernah, begitu juga. Kan saya sudah katakan, saya dah boleh cukup baca Quran itu surang, Bu. Enggak bisa. Harus pakai guru. Ada nanti ilmu, apalagi belajar ilmu qiraat misalnya. Harus pakai guru sekali itu. Paling enak, paling mudah ya hadir majelis taklim seperti ini. Itu dah paling lama. Biarlah kami ustaz-ustaz pun yang membaca tafsir bola-balik ya. Disaripatikan, disusun, dirangkai, bagiasilah kayak Bapak Ibu aku tafsirnya. Justru itu yang paling mudah. Cara yang paling mudah dan paling efisien ya. Enggak, tapi itu banyak juga ada tipu kan? Nah, itulah sayangnya gitu ya. Baik. Bagaimana tadi? Hudan tadi ya? Baik. Nah, ketika orang baca Quran, dia dapat ibadah, iya pahala. Tapi kalau dia tidak baca tafsir, dia dapat hudan. Ketika dia baca tafsir, disitulah dia mengerti kenapa Allah memakai kalimat ini. Apa perbedaannya kalau dipakai kalimat yang itu misalnya? Apa hukumnya? Apa saripatinya, kesimpulannya dari ayat ini? Gimana menggunakannya sehari-hari? Ketika dia tahu lalu dia amalkan, itulah hudan. Konsisten dia mengamalkan, maka dia menjadi muttaqin. Maka dia menjadi orang yang muttaqin, orang yang disebut dengan ahlul Quran. Jadi ahlul Quran, ahli Quran itu bukan orang yang ekspertis, enggak, orang yang belajar konsisten lalu dia mengamalkan isinya, itulah yang disebut dengan ahli Quran. Baik. Jangankan kita, Bu, Muslim Indonesia yang lidah kita lahir bahasa Minang, lahir bahasa Jawa, lahir bahasa Sunda, orang Indonesia Raya, gitu kan? Baca Quran itu pastilah akan tidak paham isinya. Maka memerlukan ilmu tafsir. Jangankan awak, kan pernah kamu cerita profesor, ya, ada profesor. Saya tanya, ngerti enggak Prof orang Arab Saudi? Ya masih keluarga Syamar Khatib kemarin itu. Prof, jujur ya saya mau nanya nih. Saya nanyanya begitu. Saya ada pembukaan, ada walehnya dulu. Ya, Syekh gitu kan. Mohon maaf nih ya, saya tanya boleh enggak jujur tapi jawabannya gitu. Saya kan orang akademisi tafsir nih.
Saya alumni Magister Ilmu Quran dan Tafsir. Sementara Anda profesor di bidang ekonomi Islam. Ekonomi Islam ya, akuntansi. Saya tanya, kalau antum baca Quran, paham enggak sih? Langsung paham enggak gitu baca ayat Quran? Dia orang Arab Saudi gua, dari ketik pakai bahasa Arab. Umurnya lah 75 tahun, profesor di umur sampai 10 tahun. Lulusan Arab Saudi S2 S3, S2 S1 S2, S3-nya di Michigan, Amerika. Profesor Muhammad Fida Bahjat. Istrinya itu yang cicit paling tua dari Syekh Ahmad Khatib. Bahjat marganya. Ya. Saya tanya, paham enggak langsung dengan baca Quran? Oh enggak, tentu enggak paham saya katanya. Quran ini kualitas bahasanya bahasa Arab tinggi. Ya, ilmunya banyak katanya. Terus gimana supaya paham? Saya buka tafsir. Tafsir apa? Ibnu Katsir contoh katanya. Contohnya saya buru gitu. Oh enggak paham ya, terus mencari itu gimana cara supaya paham? Saya buka tafsir. Tafsir apa? Tafsir Ibnu Katsir contoh, tafsir Jalalain. Ya, anaknya juga jawab jawaban yang sama juga, anaknya juga begitu jawaban. Oh begitu ya. Apalagi kita gitu. Ya. Jangankan profesor tadi itu, sahabat Nabi saja. Sekali lagi ya, sahabat Nabi saja. Beberapa kalimat dalam Al-Quran nggak paham, harus nanya kepada yang ahli, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, apa makna ayat ini? Baru dijelaskan oleh Rasul SAW. Ya, sahabat Nabi itu yang mereka turun dengan bahasa mereka Al-Quran itu. Tapi kalau tidak belajar ya tidak paham juga. Nah, kenapa Al-Quran itu belum menjadi hudan pedoman di masyarakat? Karena lihat bagaimana taklim dan perhatian masyarakat terhadap ilmu Quran. Nah, di situ. Sayangnya juga kondisi masyarakat kita, pendidikan Quran anak itu tidak baik, maaf. Ya, kita cuma mengajarkan anak-anak di TPA itu cuma sampai membaca tilawah. Ya Pak Ibu. Nah, bisa mengaji kok artinya bisa membaca huruf saja ya. Sudah tuh khatam, pawai, selesai. Ya. Oh, kalau ingin memahami isinya bagaimana? Masuk MTSN. MTSN mohon maaf bahasa Arabnya payah juga. Ya. Jangankan MTSN, jangankan man Pak Ibu. Ya. Pesantren saja, pesantren besar di Indonesia, kalau kuliah di kampus Arab, ambil fakultas syariah atau fakultas agama Islam, itu harus dididik lagi bahasa Arabnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Tergantung kampus, untuk kebijakan, tergantung nilai dan kemampuan anak itu. Kuliah di Al-Azhar misalnya sekarang, setahun ambil bahasa dulu. Kuliah di Ummul Qura sekarang, Mekah, setahun ambil bahasa Arab dulu. Kalau Ustaz dulu berapa tahun? 3 tahun. Sebelum boleh masuk fakultas syariah, 3 tahun dulu digembleng bahasa Arab. Kenapa? Karena Quran itu memang sangat jauh sekali kita dari masa kenabian. Memang ilmunya sangat padat. Nah, yang mudah bagaimana tadi Bu? Datang majelis, sudah alim, itu aja lah. Itu yang paling mudah itu di akhir zaman ini ya. Baik. Kemudian hudan lil muttaqin. Bukannya Quran itu sebagai petunjuk buat alam semesta, kan begitu kan? Buat semua orang. Iya. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan dalam surah Al-Baqarah awal. Ya. Quran ini adalah hudan linnas. Petunjuk bagi seluruh manusia. Bahkan di ayat yang lain, qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni, juga diberikan kepada hudan kepada bangsa jin, ya, kepada saqalain, kepada jin dan manusia. Tetapi kenapa di awal surah Al-Baqarah ini Allah mengatakan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa saja? Apa kata Imam Qurtubi? Khassallahu ta'ala lil muttaqina bihidayatihi wa in kana hudan lil khalqi ajma'in tashrifan lahum. Allah mengkhususkan penyebutan hidayah Quran ini kepada orang yang bertakwa dalam rangka memuliakan mereka yang bertakwa itu sebagai tasyrif. Ya. Kenapa hudan bagi orang yang bertakwa disebut secara khusus di sini hudan lil muttaqin, bukan hudan lil alamin? Sebagai bentuk
kemuliaan dari Allah untuk mereka, orang-orang yang bertakwa. Ya. Kalau muttaqin itu memang istimewa. Lafaz muttaqin dalam Quran itu istimewa. Ya. Allah mengatakan yang bisa mengambil faedah dari peringatan, dari nasihat Quran hanya hamba-hamba yang bertakwa. Disebutkan dalam ayat misalnya apa ayat? Walaqad alimtumul ladzina a'tadaw minkum fi sabti faqulna lahu kunu qiratan khasi'in waja'alnaha nakala lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Kenapa disebut muttaqin secara khusus? Karena yang bisa mengambil hikmah dan pelajaran hanyalah orang-orang yang beriman membenarkan Al-Quran, itu orang-orang yang bertakwa. Baik. Jadi ibaratnya begini gampangnya ya. Hujan pilih-pilih tempat enggak Bu turunnya? Enggak ya. Hujan aja soalnya. Pilih tanah enggak hujan Bu. Iko bangunan permanen semen. Iko tanah masih tanah. Iko sawah. Iko kasiat. Macam-macam kan? Iko keramik. Air hujan kena semua. Tapi setiap permukaan memberi sama enggak dalam menerima hujan? Enggak. Kalau semen karena hujan masuk ke dalam? Enggak. Kalau tanahnya kasia atau tanah yang tidak subur, masuk juga tapi tidak memberikan manfaat, ada yang tumbuh. Tapi kalau air hujan itu datang kepada air, masuk ke dalam tanah yang subur, maka itu memberikan manfaat untuk tumbuh di situ, tumbuh-tumbuhan, tanaman dan lain sebagainya. Begitu juga Quran memang hudan, tetapi secara umum akan bermanfaat bagi tanah yang siap, itu qalbu, tanah wahtiwa, akan menumbuhkan sesuatu yang positif bagi yang bertakwa. Baik. Kemudian hudan lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Takwa itu secara bahasa artinya itu sedikit bicara. At-taqwa yuqalu asluha fil lughati qillatul kalam. Itu menurut Imam Ibnu Faris. Takwa itu secara bahasa itu sedikit bicara. Atau al-muttaqi atau at-taqiyu dari kata wiqayah yang artinya yang berhati-hati. Ya, kehati-hatian atau mencari perlindungan, itu makna takwa secara bahasa. Baik. Namun secara istilah dalam agama kita, at-taqwa al-muttaqi, jamaknya muttaqin atau muttaqun, fauqal mu'mini wa ta'i, derajatnya lebih daripada mukmin biasa. Jadi ada muslim, ada kafir. Kafir pun ada tingkatannya kan? Ada kafir harbi, kafir mu'ahid, kafir musta'man, kafir zimmi. Masuk Islam dia, ya. Mu'allaf, ya. Masuk Islam dia kan? Kemudian muslim, imannya meningkat, mukmin, kemudian baru muttaqi. Jadi muttaqi itu high level, levelnya udah tinggi, ya. Siapa mereka? Kata Imam Al-Qurtubi, wa huwa allazi yattaqi bi masalihi amalihi wa khalisi du'aihi azaballahi ta'ala. Itu orang yang menjaga amal solehnya dan ikhlas doa munajatnya kepada Allah, yang dengan itu dia terhindar, terjaga dari murka dan azab Allah. Itu orang muttaqin. Siapa Bu orang yang bertakwa Bu? Orang yang melakukan amal saleh dan menjaga keikhlasan doa dan munajatnya kepada Allah, yang dengan itu menjadi wasilah dia terjaga dari murka dan azab Allah. Itu definisi takwa orang bertakwa menurut Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Yazid Al-Bistami, ini wali besar. Abu Yazid, maaf. Imam Abu Yazid Al-Bistami atau Bustami, ada yang menyebut Bustami. Al-muttaqi, orang yang bertakwa itu adalah man idza qala lillah. Oh, ini tinggi sekali definisi. Orang yang muttaqi atau bertakwa itu adalah orang yang kalau bicaranya karena Allah. Wa man idza amila lillah. Kalau dia berbuat, perbuatannya itu amal itu karena Allah. Jadi orang yang muttaqi menurut Imam tokoh sufi besar ini Abu Yazid Al-Bistami,
Orang yang muttaqi atau orang yang bertakwa itulah orang yang kalau bicaranya karena Allah. Bahkan bercandanya pun karena Allah. Ya. Orang yang bicara karena Allah ini bukan berarti tidak boleh bercanda ya. Yang salah paham pula, Nabi pun bercanda. Siapa yang paling bertakwa di muka bumi ini? Dan di langit, Nabi Muhammad SAW. Tapi candanya bermutu. Candanya itu tidak ada unsur haram, tidak ada unsur dusta. Candanya mengeratkan hubungan, meromantiskan hubungan suami istri atau mengeratkan hubungan bersaudara. Canda, ya. Kalau kita baca canda-candaan Nabi itu berkualitas, Bu, dan lucu juga gitu, ya. Pernah saya kisahkan kisah Nabi bercanda dengan Ali, Bu, sini. Pernah belum? Waktu makan kurma. Pernah saya cerita, Pak? Alun? Hah? Belum ada kan? Ntar saya ingat-ingat dulu ya gimana kisahnya. Oh iya. Suatu kali Nabi dan para sahabat dalam majelis dibagikan kurma. Mereka makan kurma, Nabi dan para sahabat. Di situ ada Nabi Muhammad SAW dan di situ ada Ali sebelah beliau. Ada Ali bin Abi Thalib, menantu sekaligus sahabat Nabi. Ali bin Abi Thalib makan kurma. Semua orang makan kurma, Nabi makan kurma juga. Makan kurma, bijinya Ali bin Abi Thalib secara diam-diam ditaruhnya di depan Nabi, tempat Nabi menaruh biji kurma bekas makan beliau. Secara diam-diam Nabi tidak tahu nih, Ali menaruh biji kurma yang dia makan ditaruh ke tempat Nabi. Setelah banyak, kemudian Ali ngomong, "Ya Rasulullah, betapa banyak yang kau makan kurma, lihat ke bijinya banyak." Ya. Apa jawaban Nabi, Bu? Kata Nabi, saya juga baru tahu ada orang yang makan kurma sama biji-bijinya. Karena Ali bijinya sedikit, gitu kan? Lucu ya, Bu ya. Nah, itu boleh bercanda. Bercandanya itu luar biasa ya. Menyegarkan amal, menyegarkan suasana, gitu. Jadi Abu Yazid Al-Bustami atau Al-Bistami, orang yang bertakwa itu orang yang berbicara kalau berbicara karena Allah, dan orang yang berbuat juga berbuat karena Allah. Dan ini perlu dilatih nih Pak Ibu ya. Perlu dilatih terutama berbuat sesuatu yang ada interaksi dengan orang. Nah, kalau berbuat suatu perbuatan yang tidak ada interaksi dengan orang mungkin lebih mudah untuk ikhlas. Tapi kalaulah berbuat sesuatu yang ada interaksi dengan orang, agak payah. Ya Pak Ibu. Kadang kalau Abu Bakar semua orang menanam budi istilahnya. Berharap untuk dibalas. Nah, itu belum muttaqin tuh. Orang yang bertakwa, apapun amalnya, apapun ibadahnya, orientasinya penilaian Allah. Dah. Mau orang memuji enggak, mencemooh atau tidak, orang membalas balik atau tidak. Kadang-kadang awak bisa berelok ke orang karena orang itu elok juga ke awak. Tapi kalau orang itu berhenti elok ke awak atau buruk pelakuan ke awak, berhenti awak elok kayaknya, kan begitu. Nah, kalau orang bertakwa tidak laku yang begitu. Ya, ihsannya karena Allah. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik pada engkau. Baik. Menurut Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, orang yang bertakwa itu al-muttaqin adalah allazi naza'allahu an qulubihim hubbas syahawat. Ini ajib. Orang yang bertakwa itulah orang yang Allah cabut dari hati mereka kecintaan kepada keinginan. Syahwat, keinginan. Asy-syahwah itu keinginan. Dan keinginan ini ada sifat kita untuk mengikutinya. Ya. Tentu pada porsinya ya. Kalau makan tentu makan, nafsu tidur, nafsu bermain, nafsu punya, nafsu kekuasaan, nafsu lawan jenis ya. Bagi orang yang bertakwa dia bisa kontrol itu. Dia punya nafsu tapi dia memiliki nafsu, bukan dia yang dimiliki nafsu. Ya. Contohnya, misalnya dia memiliki kemampuan untuk punya
dan memiliki kebutuhan punya kendaraan misalnya, dia punya mobil, butuh mobil dan butuh kepada kendaraan mobil misalnya, dia beli mobil, tapi memang untuk keperluan. Kalau sebagian orang punya kendaraan ini untuk apa, Bu? Nafsu. Ya, lapar mata. Ada orang jual mobil, Pak, di marketplace saya lihat. Saya lagi nyari mobil juga kan. Ada orang jual mobil baru 2 bulan, Pak. Auto sedan baru 2 bulan dijualnya, lihat. Itu orang bertanya, kok dijual? Pak, nih mobil baru 2 bulan kenapa dijual? Baru 2 bulan di garasi auto baru dijual sekali. Harganya mahal pula kan. Kenapa dijual? Di iklannya tuh lumayan nih, harganya selisih 20 juta dari yang baru. Daripada beli baru mending beli mobil saya. Hemat 20 juta. Dalam 2 bulan turun harga auto tuh 20 juta. Mending mobil saya kan. Sudah yang nanya, kenapa dijual, Pak? Kok 2 bulan udah dijual? Lapar mata katanya. Saya jalan-jalan ke showroom pengen punya. Akhirnya dibeli, pas dibeli enggak terpakai. Enggak dipakai, daripada enggak terpakai dijual balik kan begitu. Ya ada orang begitu ternyata. Saking panjang mama ben piti kemar. Ya. Saya ingin kawain Bu. Baik. Bagi orang yang bertakwa enggak. Bagi orang yang bertakwa dia memiliki nafsu, bukan dimiliki nafsu. Ya. Nafsu itu banyak kan? Ya, nafsu terkenal juga nafsu itu. Nafsu kekuasaan. Kadang dia ke perempuan tidak begitu, bapak nih. Tapi untuk berkuasa, nafsu anak. Bahas supaya jadi nomor 1, BA-nya kok BA1 gitu. RI1 gitu. Sampai semua dihalalkan. Oh, pelan mulai agak. Semua dihalalkan. Berarti kan nafsu gitu. Kapan kita mengukur nafsu itu boleh? Lihat apakah itu kebutuhan atau tidak. Lihat sesuai tidak dengan syariat Allah. Kalau memang butuh, ambil dan sesuai dengan syariat. Jangan dilanggar semua disogok, semua dilanggar, hukum diabaikan. Ya. Etika di nomor sekian kan. Berarti itu sudah nafsu. Bagaimana kita mengatakan itu masih dalam kontrol atau kita memiliki nafsu, bukan dimiliki nafsu, kalau itu memang kebutuhan dan itu tidak bertentangan dengan syariat Allah. Tapi kalau bertentangan dengan syariat Allah, berarti itu nafsu dalam main itu. Ya. Orang yang mengikuti nafsu bukan dia yang mengikuti setan ikuti semuanya. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa itu? Al-A'raf ayat 100 sekian ya. Wattaba'a hawahu, dan dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian diikuti oleh syaitan. Baik. Jadi kalau di Instagram ndak inyo follow setan, no, iblis yang follow inyo gitu. Ya. Baik. Baik. Jadi kehancuran orang itu kan 2, menteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Kalau bekerja sama menteri dalam negeri, luar negeri habis orang. Apa menteri dalam negeri? Nafsu. Menteri luar negeri setan. Ya. Lanjut. Menurut Imam siapa lagi? Tak ada sebut nama sekarang wakila dan dikatakan disebut dengan orang muttaqi. Oh enggak, ini definisi yang dibatalkan oleh Imam Al-Qurtubi, tidak jadi. Tapi kalau menurut yang ketiga, yang keempat ya, menurut Abu Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, kata Umar, seseorang sa'ala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ubayyan 'anil taqwa faqala hal akhadta tariqan idza syaukin hal akhadta tariqan idza syaukin. Jadi suatu ketika Umar bertanya, mentes ilmunya Ubay bin Ka'ab nih maksudnya. Ubay bin Ka'ab ini imam pertama resmi negara ya, selain dari khalifah ya. Itu imam pertama tarawih umat Islam, itu Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Wahai Ubay, ya, bagaimana pendapatmu kalau engkau berjalan suatu jalan yang banyak duri? Qala na'am, qala fama 'amilta fihi? Syammartu wa hadirtu. Saya angkat kain saya, lalu saya berjalan hati-hati. Ibaratkan jalan siko ke situ banyak duri, kaco, paku.
Ya, jalan sampai banyak lubang. Apa yang awak lakukan, Bu? Hati-hati berjalannya. Mungkin dijinjit, hindar sini, hindar sana, sampai di tujuan. Itu juga orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kan ibaratnya orang yang menjalani kehidupan ini yang tahu mana yang membahayakan dan mana yang boleh. Tahu itu halal haram, lalu dia menghindari halal haram itu. Ya, itu orang yang bertakwa. Baik. Apa kata Umar tadi? Fazakat taqwa, itulah takwa. Itu seseorang yang menempuh satu jalan dari A ke B, di jalan itu banyak onak dan duri, lalu dia hindari itu semua dengan berhati-hati. Itulah orang yang bertakwa. Kemudian sebagian ulama mengatakan at-taqwa fiha jima'u al-khairi kulli. Orang yang bertakwa itulah orang yang mengumpulkan segala kebaikan. Mengumpulkan segala bentuk kebaikan. Orang bertakwa. Baik kebaikan lahir maupun batin, yang tampak maupun yang tidak tampak. Takwa di masjid, di luar masjid takwa, kan begitu. Ittaqillaha haitsuma kunt, dimanapun kamu berada. Ya. Sebelum menjabat bertakwalah, menjabat bertakwa. Jadi imam masjid dia bertakwa, jadi jamaah bertakwa, jadi makmum bertakwa, jadi ayah dia bertakwa, jadi suami dia bertakwa, jadi istri yang bertakwa. Ya, ketika miskin dia bertakwa, ketika kaya dia bertakwa, ketika di Mekah bertakwa, ketika di Indonesia bertakwa. Itu kadang bertakwanya di Mekah aja nih, atau haji pulang jadi haji, hilang hajinya. Jadi haji kalak kalun, mengaji Allah sembahyang alun. Baik. Sebagian orang memandang takwa itu di masjid dan bulan Ramadan saja, Bu. Sebagian orang memandang takwa itu di masjid dan di bulan Ramadan saja, atau menjelang pemilihan. Belum pemilihan, sibuknya daki-daki sama tokoh-tokoh agama, pakai jilbab. Sudah terpilih ya? Dah hanya tangga berarti lanjang, Ibu. Baik. Jadi takwa itu kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu saja, di mana saja kamu berada. Baik, dalam urusan apapun, dalam urusan ekonomi bertakwa, dalam usaha berdagang bertakwa, dalam urusan politik bertakwa, dalam urusan ibadah bertakwa. Itu disebut dengan al-muttaqin. Baik. Kemudian al-muttaqin definisinya tidak ada definisi sebaik Al-Qur'anul Karim ya. Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Dan surah Al-Baqarah nih, Bu, surah Al-Baqarah awal, Pak. Itu Allah Subhanahu wa taala cuman membagi manusia menjadi 3. Awak masuk ayat 1 sampai 5 kan? Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muhtadun. 1 sampai 5 kan? Itu definisi orang yang pertama. Jadi manusia kok dibagi 3 sama Allah di awal Al-Baqarah ini. Yang pertama adalah al-muttaqin. Yang kedua nanti ayat 6 dan ke-7 al-kafirin. Kemudian ayat berapa lagi? Ayat 8 sampai 13 kalau salah. Ya, Bu ya. Itu al-munafiqin. Enggak ada yang kampek itu. Berarti satu-satunya golongan yang diridhoi Allah dan selamat hanya golongan yang pertama yaitu al-muttaqin. Berarti apa? Sampai di sini kita baca ayat zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Karena kita tahu 3 golongan yang disebutkan di awal Al-Baqarah manusia apa? Walaupun rasnya macam-macam, pekerjaannya macam-macam, usianya beda-beda, warna kulitnya, warna rambutnya, tapi manusia 3 pokoknya. Kalau tidak dia bertakwa, berarti ada unsur kekufuran dalam dirinya dan ada unsur kemunafikan. Karena Allah cuma bagi 3 nih, Pak Ibu. Tidak ada golongan yang kampir. Berarti mau tidak mau memaksa diri kita, mengharuskan diri kita untuk menjadi golongan yang muttaqin. Jalannya bagaimana? Ikut Quran, jadikan Quran sebagai hudan. Itu caranya. Kalau menjadikan Quran Quran sebagai pedoman, la raiba fi, jangan ragu lagi. Jangan ragu lagi. Sudah yakin sudah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya. Karena ayat berikutnya nanti bicara siapa? Al-kafirin 2 ayat. Kemudian al-munafikin berapa ayat? Coba hitung, saya lupa. Sampai ke ayat itu.
sampai ke ayat sampai ke ayat sebelum ayat ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ayat berapa itu, Pak? Sampai ayat 16. Enggak sama ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi itu enggak masuk. Itu ayat berapa, Pak? 21 ayat. Dari ayat 13 sampai ayat 20. Berarti berayat tuh. Sampai berapa ayat berarti itu, Pak? Ayat 8 sampai 20. Berarti berapa ayat itu? 13 ayat. Jadi sering saya sampaikan penegasan ini kepada jamaah, kalau kita tidak menjadi muttaqin berarti masih ada sifat-sifat. Saya enggak mengatakan kafir sama munafik lah, Pak ya. Berarti waspadai dalam diri kita ada sifat apa? Kufur dan ada sifat nifak. Bukan munafik, nifak. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan resepnya. Yang pertama adalah agar menjadi muttaqin kita yakin akan kebenaran Al-Qur'an, muliakan Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'anul Karim dengan cara tadi itu. Yang 5 tadi. Kemudian Allah mendefinisikan al-muttaqin sebagai apa definisi pertama orang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ada 3. Yang pertama iman. Jadi jangan sholat dulu kalau nggak belajar iman. Kalau kita nggak belajar ilmu ghaib, maksudnya di sini iman kepada Allah secara proper, secara betul, maka sholatnya nggak berkualitas. Maka ilmu yang pertama sebelum sholat, ilmu tauhid. Bukan tauhid teologi ya. Kadang orang tidak bisa membedakan mana tauhid kalam, mana tauhid aplikatif. Saya ngomongnya begitu. Mana tauhid kalam, tauhid teologi. Di situ kan banyak perbedaan. Itu ilmu, itu bukan makanan awak. Itu ulama-ulama kalam, ulama-ulama teologis. Ya, bicara tentang teori akidah. Bukan teori akidah di sini. Waqi'iyahnya, realitanya, aplikatifnya maksudnya situ. Ya. Jadi sebelum bicara tentang sholat dan zakat. Sholat dan zakat itu kan syariat. Betul nggak Pak Ibu? Ya. Sebelum orang yang bertakwa itu, sebelum dia membereskan syariat, dia belajar iman. Ya. Makanya Allah mengatakan allazina yu'minuna bil ghaibi. Al-ghaib di sini ulama beda pendapat. 1. Kalau secara bahasa, ghaib itu artinya kullu ma ghaba anka. Segala sesuatu yang tidak terlihat disebut ghaib. Ya. Dulu ada nama majalah alam ghaib. Kira isinya hantu soalnya. Kenapa hantu disebut makhluk ghaib? Karena tidak terlihat. Sebenarnya ghaib, kata ghaib tidak sesempit itu maknanya. Kalau disebut ghaib ini apa nanti tabayang. Supranatural ya. Padahal enggak, gaib itu artinya sesuatu yang tidak terlihat. Contohnya, oksigen di udara. Yakin enggak di udara ada oksigen sekarang? Enggak yakin mati, Pak. Gitu kan? Kita butuh oksigen mah. Berarti oksigen itu benda gaib, tidak terlihat. Bapak Ibu yang tidak hadir sekarang itu secara bahasa dia sedang gaib. Ya. Kalau di pesantren itu kita ngambil absen, di kuliah dulu saya ambil absen misalnya. Aina fulan, disebutin namanya. Mana si fulan? Enggak ada datang dah. Gaib Ustaz. Gaib itu maksudnya dia tidak ada karena memang tidak nampak dia di kelas. Kalau dia hadir, disebutnya hadir. Datang, ada, maujud, ada dia, wujud dia. Tapi kalau tidak datang disebut dengan gaib. Nah, itu kan secara bahasa. Secara istilah, al-ghaib yang dimaksud dalam ayat ini adalah 1, Allah Subhanahu wa taala. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib yaitu orang yang berkeyakinan akan Allah, adanya Allah sang pencipta yang beri rezeki, yang memberikan naungan, yang memberikan arahan, yang memberikan hidayah, ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi kunci menjadi orang yang bertakwa yakin kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha gaib. Allah zat yang maha gaib.
tidak bisa dilihat oleh mata manusia, bahkan mata Nabi tidak bisa melihat Allah di surga, di dunia ini, kecuali nanti di surga. Ya. Kemudian ada yang mengatakan ghaib di sini maknanya al-qada'u wal qadar. Jadi orang yang bertakwa itu orang yang beriman akan adanya takdir, keluasan ilmu Allah yang mencakup semua kejadian sebelum, saat, dan setelah. Itu namanya takdir. Ketetapan Allah, ukuran rezeki, ukuran maut, jatah, pembagian sebagai berjalannya makhluk ini namanya qada wal qadar. Yang ketiga, Al-Qur'an wa ma fihi minal ghuyub. Yang disebut dengan ghaib di sini adalah Al-Qur'an dan perkara ghaib yang ada di dalamnya. Ya. Termasuk yang ada di dalam Al-Qur'an itu tentang azabul kubur, ajaran Islam mengenai akidah azab kubur, hasyar, hari pembangkitan, an-nasyr, ya, hari di akhirat, ya, wasirat, adanya sirat, menyeberang antara mahsyar dan surga neraka, al-mizan, timbangan amal, jannah, surga dan neraka, semuanya kan gaib, tidak tampak. Ya. Begitu juga termasuk yang gaib itu ialah bekas daripada amal. Bekas daripada amal kita. Solat, Nabi mengatakan as-salatu nur, solat itu cahaya. Emang habis solat wak bercahaya? Terang badan wak? Enggak. Tapi disebut nur. Nur yang mana? Nur gaib. Ya. Termasuk juga dosa ghibah. Kalaulah ghibah itu ada dampaknya nyata, Bu, sudah berghibah bau busuk sudah tuh. Kira-kira. Itu gaib tuh. Jadi dampak dari dosa, dampak dari amal soleh itu perkara gaib. Ya, Allah mengatakan, Nabi mengatakan baca satu huruf Quran 10 kebaikan. Berapa bentuk kebaikan? Gaib. Ya. Tapi bisa kita rasakan ketenangan dalam setelah beramal soleh dan kegundahan setelah beramal salah. Itu ada. Baik. Jadi landasan orang beragama itu bukan teori fikih. Jangan belajar agama dari teori fikih dulu. Tetapi landasilah dengan iman kepada gaib. Dan semua tafsir tadi itu tidak usah diadu. Semuanya itu dipadukan saja. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, cirinya yang pertama ialah allazina yu'minuna bil gaib. Orang yang yakin akan perkara gaib itu benar adanya. Baik. Kemudian yang kedua, setelah dia punya bekal iman, baru yuqimunas shalah. Mereka adalah orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lalu mereka orang yang berinfak, maksudnya menunaikan zakat. Sebagai menafsirkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka mengeluarkan sebagian dari yang kami rezekikan pada mereka, berinfak. Sebenarnya salat dan zakat atau infak di sini itu cuman perwakilan dari syariat. Mereka diwakilkan. Jadi orang yang beriman itu, orang yang bertakwa itu berarti apa? Bukan hanya ranah keyakinan tetapi juga amal. Bersyariat dia. Dia bermakrifat, berhakikat dan bersyariat sekaligus. Iman diwakili oleh yu'minuna bil ghaib. Amal diwakili oleh lafaz yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tapi kok disabian kalau memang syariat, Ustaz, kenapa disebutkan dua, salat dan zakat? Karena itu menunjukkan amal syariah yang paling utama, mewakili dua dimensi juga. Dimensi ibadah spiritual dan dimensi ibadah mal, uang. Jadi Islam itu ada dua ibadah, macam ibadah. Yang pertama ibadah ritual spiritual dan ada ibadah mal. Sebagian orang menyangka ibadah dalam Islam itu hanya ibadah spiritual, salat iyo, puasa iyo. Tapi kalau benggalehnya curang. Berarti dia tidak faham bahwasanya Islam itu memperhatikan aspek spiritual dan juga mal, pitih. Kemudian Allah mengatakan wa yuqimunas shalah.
Ya. Yuqimun ada beberapa tafsiran. Yang pertama, secara bahasa qoma itu artinya itu mendawamkan dan tetap. Secara bahasa kata qoma yaqumu ya wa yuqimuna, nah qoma yuqimu mereka artinya secara bahasa artinya tetap dan mendawamkan, membiasakan dan tetap. Ya. Nah, tafsirnya ialah wa yuqimuna maknanya yudimuna. Mereka mendawamkan, selalu solat. Jadi solat ini selalu, bukan bilotakana. Solat apa saja? Sunnah dan wajib, wajib dan sunnah, terutama wajib. Itu pendapat mayoritas ulama. Iqamatus shalah ma'rufah wa hiya sunnatun 'indal jumhur wa annahu la i'ada. Oh, enggak ada. Bukan. Yudimuna, ya mereka membiasakan solat, terbiasa solat, terutama solat yang 5 wajib itu dulu, kemudian ditambah dengan sunnah. Wa minal laili fatahajjaj bihi nafilatan lak, ditambah dengan solat malam, solat qabliyah dan ba'diyah. Ya. Kemudian ada yang menafsirkan wa yuqimuna shalah, maknanya ialah mengerjakan salat secara sempurna. Menegakkan salat di sini maknanya ialah ada'uha bi arkaniha wa sunaniha wa hayatiha fi awqatiha ala ma ya'ti bayanuh. Saya baca. Yaitu melaksanakan salat dengan menyempurnakan rukun-rukunnya. Berarti harus tahu tuh rukun salat. Berarti harus ngaji ilmu fikih salat. Kalau enggak bisa jadi bertakwa, kan begitu. Arkan solat, rukun yang tidak bisa, rukun itu adalah pondasi ibadah yang tidak boleh tidak dilakukan. Ya, kalau tidak dilakukan satu rukun batal solat. Rukun ada 3 ya Bu ya, sekilas saja. Rukun qalbi, niat, rukun qauli 5, ya, takbiratul ihram, Fatihah, 3 di tahiyat akhir yaitu doa zikir tahiyat, salawat dan salam yang pertama. Ya, kemudian ada 8 rukun fi'liyah, mulai dari berdiri bagi yang mampu, ruku, tumakninahnya semacam sampai salam, ya, sampai tahiyat akhir. Baik. Itu semua dibahas dalam ilmu fikih. Tidak bisa sekali sabui, tidak bisa tuh. Baik, kemudian wa sunadiha, dan dia melaksanakan mengerjakan sunah-sunah salatnya, wa hayatiha, dan hayat solat dipenuhi, wa awqatiha, dan tepat pada waktunya, mengerjakan pada waktunya, wa ala ma ya'tibain. Baik. Kemudian iqamatis shalah wa yuqimunas shalah, makna iqamatis shalah di sini selain maknanya menegakkan salat, sebagian ahli tafsir mengatakan yang dimaksud iqamah di sini adalah iqamah, itu ucapan untuk menegakkan solat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, itu seterusnya. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Itu. Dan menurut jumhur ulama ini hukumnya sunnah. Bagi yang tidak membaca iqamah sah solat. Tapi mazhab Zahiri mengatakan wajib. Bagi yang tidak ada iqamah maka tidak sah solatnya. Jadi bis azan misalnya, nadi iqamat langsungnya solat gitu. Dalam mazhab Zahiri tidak sah solatnya. Dalam mazhab Zahiri lah ya, mazhab minoritas. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. tidak wajib. Solat tetap sah. Baik. Dalilnya apa? Ayat ini. Yuqimunas shalah, dan mereka melakukan iqamat dalam solat. Di ciri orang bertakwa itu melakukan iqamat dalam solat. Baik. Nah, sekarang ulama juga membahas apa hukumnya mendatangi majelis soft solat kalau iqamat sudah dikumandangkan. Apakah boleh bersegera berlari atau bagaimana sebaiknya? Itu pembahasan terakhir Bapak Ibu. Baik. Jadi orang lagi iqamat misalnya, Allahu akbar, apa aku baru parkir di muka bawah.
Ada sebagiannya yang kaja-kaja, saking terkaja-kaja terjilapak. Nah, direkam lo tuh, ya. Ada tuh Pak, direkam, malulah seantero dunia. Ada yang mengatakan pelan saja. Yang betul adalah ketika diiqamati atau iqamat sudah dikumandangkan, maka tetap datangi shaf itu dengan tenang. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Idza uqimatis shalatu fala ta'tuha tas'aun." Jangan, kalau sudah orang iqamat, janganlah kamu mendatangi salat dalam keadaan terburu-buru. Wa'tuha tamshuna wa 'alaikumus sakinah. Datangi dengan cara berjalan dan penuh ketenangan. Fama adraktum fasallu. Bara rakaat yang dapat lakukanlah, wa ma fatakum fa'atimmu. Kalau dan kurang tinggal tambah. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama. Jadi kalau kita sudah qomat dakwah, datang dengan cara tenang. Kata Nabi dalam hadis yang lain, idza suyiba bis salati fala yas'a ilaiha ahadukum. Apabila solat sudah diiqamatkan, jangan di antara kalian ada yang datang buru-buru. Walakin yamshi wa alaihi sakinatu wal waqaru. Dan tetaplah dia berjalan dengan tenang. Wasalli ma adrakta waqdi ma sabaqak. Solatlah apa yang dapat dan penuhi kekurangannya. Ya. Sering saya ulang, berapa orang dikatakan mendapatkan rakaat, Bu? Pak, kalau dia ruku tumakninah bersama imam yang didahului oleh takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram Allahu akbar, baru ruku. Nah, rukunya itu bersamaan dengan imam dapat tumakninah. Kalau Allah ruku imam naik, berarti ada pe itu dong. Ganti setelah rakaat itu. Baik. Namun sebagian sahabat, ya, sebagian ulama salaf mengatakan pendapat yang berbeda dari mayoritas ulama. Boleh bersegera, kancang seketik nabaat. Ya, biasanya jalannya tuh 5 km per jam. Akulah qomat boleh naik 10 km per jam. Ya, dah sampai belari benar gitu. Dhahaba jama'atun minas salafi minhum Ibnu Umar wa Ibnu Mas'ud. Ini pendapat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Annahu iza khafa fawataha asra. Bahwasanya keduanya kalau khawatir tidak dapat rakaat, beliau agak segera. Dapat aju dulu. Ya. Baik. Mungkin yang mutlak tidak bagus itu kalau larinya lari sprint ya Pak Ibu ya. Nah, itu yang jangan bana tuh. Ada sunnahnya begitu. Tapi kalau agak segera stik dapat. Ya. Kenapa tidak boleh atau tidak anjurkan, tidak sunnah orang itu terburu-buru masuk saf walaupun dia masbuk? Kenapa coba? Karena tujuan dari solat itu ialah kualitas khusyuknya. Kalau awak lari sprint dari bawah tu kasih ko, yo dah pe rakaat tapi sudah tu, apalagi yang jarang olahraga, maka khusyuknya tidak ada. Khusyuk ini begitu dijaga dalam Islam Pak Ibu. Sampai Nabi mengatakan kalau makanan terhidang perut lapar, makan dulu. Jangan solat dulu. Ya, lebih baik kita makan dulu, jangan solat dulu. Solat dulu. Tapi jangan tari-tari bersingajo mana, masuk waktu maghrib ah. Singajo mana hidangan gua duluan gitu. Akhirnya apa? Makan juga makanan. Dak do solat yang tepat waktu gitu kan. Ya, jadi lebih baik kita makan dahulu, hilangkan lapar, baru kemudian sholat. Ya, tapi kondisinya tidak terus menerus. Baik. Jadi lebih baik kita makan mikir sholat daripada sholat mikir makan. Ya Bu ya. Naba ada rusuh awak sedang makan tuh di enggak sampai sholat kali kau naba ada. Daripada sedang sholat Allahu Akbar. Anan Sumatera Tengah aku memuji bunyi kan. Makanya pikiran kemana-mana deh, lama pakai kuah apa. Baik, itu termasuk wa yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan as-shalat. Baik. Ada pertanyaan sampai sini Pak Ibu? Kita berarti belum tuntas membahas ayat yang ayat tentang apa? Muttaqin belum bahas ya, allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqna. Itu pembahasannya masih panjang. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ini banyak pembahasannya. Ya, ada pertanyaan Pak Ibu? Silakan.
Jadikanlah pengajian bukan hanya ceramah, tetapi wadah untuk konsultasi. Silakan Bu. Jadi ada yang ingin menanya tentang guru ya Pak Ustaz ya.